Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan dua tanda seru seorang Habib dihajar Letnan Kopassus. Ternyata bukan Habib biasa, berakhir mengerikan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sore itu, media sosial meledak. Sebuah video berdurasi 2 menit menyebar cepat di berbagai platform. Dalam video tersebut, tampak seorang pria berpakaian putih bersorban dipukuli oleh seorang pria bertubuh kekar mengenakan seragam loreng. Letnan Raka, anggota aktif Kopassus yang dikenal tegas dan tak pernah ragu bertindak, terlihat menghujani pria bersorban itu dengan pukulan keras di depan puluhan orang. Suasana dalam video begitu panas. Beberapa warga hanya bisa menjerit tanpa berani melerai. Anehnya, pria bersorban yang dipanggil Habib itu tidak membalas sedikitpun. Ia hanya diam, berdiri tegak meski wajahnya berlumuran darah. Tatapannya kosong, tapi menyimpan sesuatu yang tak biasa. Beberapa orang yang merekam tampak berbisik takut. Suara dalam video terdengar gemetar. "Itu Habib siapa sih? Kok aneh banget, nggak ngelawan?" Katanya dia Habib dari Hadramaut, tapi mukanya asing banget. Letnan Raka nggak takut apa hajar Habib di depan umum begitu. Seiring video itu menyebar, ribuan komentar membanjiri unggahan. Ada yang mendukung tindakan Letnan Raka, menganggap Habib itu provokator karena sempat menyebut pemerintah sebagai togut dalam ceramahnya. Namun banyak pula yang merasa ini sudah kelewatan. Menganiaya seorang Habib, apalagi di depan umum, bukanlah perkara sepele. Yang mengejutkan, tak lama setelah video itu viral, akun Letnan Raka mendadak hilang dari semua platform. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Bahkan beberapa rekan di markas Kopassus mulai gelisah karena Letnan Raka tiba-tiba tidak hadir dalam apel pagi. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Seolah menghilang begitu saja. Kabar ini semakin membingungkan publik. Terlebih lagi, tidak ada satupun media resmi yang mengangkat berita ini. Semua seperti dibungkam. Bahkan rekaman yang telah tersebar mulai hilang satu persatu dari internet, seolah ada tangan besar yang sedang menghapus jejak. Namun bagi sebagian orang yang sempat menyimpan video itu, mereka tahu ini bukan kejadian biasa. Dan Habib itu bukan orang biasa. Salah satu warga, seorang pedagang asongan yang melihat langsung kejadian itu, tiba-tiba pingsan malam harinya. Keesokan paginya, dia mengigau. Tubuhnya menggigil dan matanya terbuka lebar. Suara seraknya berulang-ulang menyebut, "Bukan manusia, dia bukan manusia." Pagi itu di markas Kopassus, suasana terasa aneh. Biasanya Letnan Raka adalah yang paling disiplin. Ia selalu datang lebih awal, mengenakan seragam lengkap dan sepatu mengilap. Namun hari itu, ruangannya kosong. Ponselnya tidak aktif. Dan yang lebih mengganggu, di atas mejanya tertinggal sebuah kertas lusuh bertuliskan tangan gemetar. "Tolong, dia bukan manusia. Jangan cari aku." Letnan Kolonel Bayu, atasan Raka, membaca surat itu dengan rahang mengeras. Ia kenal betul Raka. Tegas, tidak mudah takut, apalagi menulis pesan seperti itu. Ini bukan gaya Letnan Raka. Ia curiga ada yang tidak beres. Sementara itu, dari berbagai tempat mulai terdengar kabar ganjil. Salah satu prajurit yang sempat ikut melerai saat insiden pemukulan itu, tiba-tiba ditemukan di asrama dalam keadaan linglung. Ia berteriak ketakutan ketika melihat bayangannya sendiri di cermin. Katanya, bayangan itu tersenyum aneh. "Aku lihat dia di dalam cermin Habib itu, matanya hitam semua." Ucapnya gemetar. Letkol Bayu semakin gelisah. Ia pun memerintahkan penyelidikan internal. Data Letnan Raka dilacak, rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian ditelusuri, namun semua file mendadak rusak. CCTV kantor, CCTV jalan, bahkan data panggilan terakhir Letnan Raka di sistem militer, lenyap begitu saja. Seolah dunia ikut menutupi sesuatu. Di sisi lain, masyarakat sipil mulai berdebat hebat. Sebagian pihak menduga Habib itu memiliki ilmu hitam, sebagian lain mengatakan ia wali Allah yang dizalimi. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Keluarga Letnan Raka akhirnya buka suara. Sang ibu menangis histeris di depan rumah, mengaku mendengar suara anaknya setiap malam dari dalam lemari. "Raka, anak ibu,
kamu di mana nak? Isaknya. Yang membuat bulu kuduk merinding. Lemari itu dikunci rapat dan tak bisa dibuka. Saat warga mencoba membantu, mendadak rumah bergetar ringan dan terdengar suara gesekan dari balik pintu kayu itu. Aku, salah, dia bukan manusia. Suara itu lirih, penuh ketakutan, dan sangat familiar. Suara Letnan Raka. Tapi tubuhnya masih belum ditemukan. Sementara itu, sosok Habib yang dihajar itu muncul kembali. Tanpa luka, tanpa darah, hanya senyum kecil di wajahnya. Ia berdiri di tepi jalan, memandang ke arah markas Kopassus, lalu melangkah masuk ke gang sempit tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan gelap. Angin bertiup dingin menusuk. Di salah satu gang sempit kawasan Cipinang, terlihat bayangan sosok pria bersorban putih berjalan perlahan. Wajahnya bersih, tanpa bekas luka sedikit pun, seolah kejadian pemukulan tempo hari tak pernah terjadi. Beberapa warga yang melihatnya langsung menutup pintu rumah. Tak ada yang berani menyapa. Aura dingin menyelimuti setiap langkahnya. Bahkan anjing-anjing jalanan yang biasanya menggonggong kini hanya meringkuk di sudut tembok dengan ekor di antara kaki. Habib itu, yang belakangan dikenal dengan nama Habib Zaid, berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah milik seorang kiai sepuh yang dulu dikenal sebagai penjaga ilmu warisan leluhur. Rumah itu telah lama kosong. Pemiliknya wafat dalam kondisi misterius bertahun-tahun lalu. Namun malam itu, pintunya terbuka perlahan. Angin seakan membawa bisikan samar. Sudah saatnya. Habib Zaid melangkah masuk, dan pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Sejak saat itu, warga sekitar mulai mengalami kejadian ganjil. Ada suara adzan dari dalam rumah yang berbeda dengan adzan biasa. Nadanya datar, panjang, dan menggema ke seluruh gang. Beberapa anak kecil menangis setiap kali melintas di dekat rumah itu. Seorang pedagang gorengan bahkan melihat bayangan putih melayang di atas atap rumah. Dia berdiri di atas genteng, sorbannya terbang pelan-pelan, tapi tidak terjatuh. Cerita itu menyebar cepat. Dan saat para intel dari Kesatuan Raka mencoba mendekat ke lokasi rumah, salah satu dari mereka langsung muntah darah. Ia terjatuh sambil berteriak-teriak tak jelas, menyebut-nyebut nama seseorang yang tidak dikenalnya. Jangan bawa aku ke gurun itu, jangan. Letkol Bayu, yang diam-diam menyelidiki lebih dalam, akhirnya menemukan informasi mengejutkan. Ia berhasil melacak jejak masa lalu Habib Zaid. Nama itu tidak terdaftar di sistem kependudukan manapun. Tidak ada akta lahir, tidak ada keluarga, tidak ada catatan apapun. Tapi, dalam arsip kuno peninggalan pesantren tua, ia menemukan lembaran tua berisi kisah seorang pendakwah misterius yang datang dari tanah seberang ratusan tahun lalu. Wajah dalam lukisan hitam putih di lembaran itu, sama persis dengan wajah Habib Zaid sekarang. Rambut, janggut, sorban, bahkan tatapan matanya. Ini mustahil, gumam Letkol Bayu, tangannya gemetar memegang kertas tua itu. Dia tidak menua sama sekali. Letkol Bayu memandangi kertas tua itu dengan perasaan campur aduk. Di balik wajah Habib Zaid yang tampak tenang, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kertas itu mencatat sebuah nama kuno, yang disebut-sebut sebagai salah satu murid dari tokoh besar di tanah Yaman. Namun ia diusir karena menyimpang dari ajaran gurunya, lalu menghilang entah kemana. Dalam catatan itu, nama aslinya bukan Zaid, tapi Al-Haufi. Artinya, yang membawa ketakutan. Letkol Bayu mencoba menenangkan diri. Ia bergegas menuju salah satu pondok pesantren tertua di Cianjur, tempat di mana manuskrip itu dulu disimpan. Kiai Umar, pengasuh pesantren yang sudah uzur, menyambutnya dengan mata sayu. Begitu Letkol Bayu menunjukkan gambar Habib Zaid, Kiai Umar langsung duduk lemas. Dia kembali. Allah, dia kembali. Kiai Umar bercerita dengan suara bergetar. Dahulu, para wali dan ulama besar dari berbagai penjuru Nusantara pernah bersatu untuk menyegel satu sosok yang dianggap berbahaya karena memiliki ilmu langka dari gurun Persia. Sosok itu menolak taubat, bahkan menantang para wali dalam duel ruhani. Pertarungan terjadi selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya dia dikunci dengan ilmu wafak dan dibuang ke tempat paling sunyi di pesisir selatan. Tapi, segel itu hanya bertahan selama 1 abad. Setelah itu, ia bebas. Dan waktunya sudah lewat, sudah lebih dari 100 tahun. Letkol Bayu menelan ludah.
Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul. Tapi semua yang terjadi belakangan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, ia mengutus 3 prajurit khusus dengan senjata terbaik untuk berjaga di sekitar rumah tua di Cipinang. Tapi menjelang subuh, hanya satu yang kembali. Tanpa sepatu, wajahnya pucat, dan bajunya sobek seperti dicakar binatang. Ia hanya berbisik satu kalimat sebelum pingsan. Kami tidak melawan manusia. Sementara itu, di dalam rumah tua itu, Habib Zaid duduk bersila menghadap tembok. Di depannya, terhampar kain putih dengan simbol-simbol kuno yang berpendar samar dalam gelap. Ia memejamkan mata, mulutnya komat-kamit memanggil sesuatu dari balik tirai dunia. Dan malam pun terasa semakin panjang dari biasanya. Di markas Kopassus, Letkol Bayu semakin tertekan. Ia menyimpan semua hasil penyelidikan di dalam satu berkas khusus, dikunci rapat dan diberi kode rahasia. Namun malam itu, saat ia membuka kembali berkas tersebut, semua dokumen telah hangus, tanpa bekas api. Hanya tersisa satu lembar kertas, yang kini dipenuhi tulisan Arab gundul berwarna merah. Ia tak tahu siapa yang menulisnya. Tubuhnya bergetar. Ia tahu, ini sudah bukan ranah manusia biasa. Ia butuh bantuan. Bukan dari militer, tapi dari orang-orang yang mengerti dunia di luar nalar. Dengan diam-diam, Letkol Bayu menemui seseorang. Seorang kakek renta yang tinggal di dalam masjid tua di pinggir sungai Ciliwung. Namanya Mbah Rono. Dulu, ia pernah menjadi murid salah satu wali sepuh dan dikenal pernah berhadapan dengan entitas serupa Habib Zaid. Mbah Rono menyimak kisah Bayu dengan tenang. Lalu ia bangkit, mengambil sebuah tasbih dari dalam kotak kayu. Tasbih itu terbuat dari kayu hitam dan mengeluarkan aroma aneh. Seperti bau kemenyan yang tercampur debu makam. Jika dia benar Al-Haufi, maka tak ada senjata yang bisa melukainya, kecuali ayat yang disematkan pada ruh seseorang yang bersih dan pernah mengalami kematian. Letkol Bayu bingung. Mengalami kematian? Mbah Rono mengangguk. Carilah seseorang yang pernah mati suri. Dia satu-satunya yang bisa membantumu masuk ke wilayah antara dunia. Tanpa menunggu lama, Bayu menyuruh anak buahnya mencari data pasien mati suri di rumah sakit militer. Dari belasan nama, satu nama muncul paling mencolok, Serka Andre. Seorang prajurit yang pernah dinyatakan mati selama 7 menit di medan tempur, lalu hidup kembali dan sering berteriak saat tidur. Bayu segera menemui Andre. Saat ditanya soal kejadian aneh belakangan ini, Andre pucat. Aku mimpi itu datang lagi sejak video Habib itu muncul. Aku lihat gurun gelap, tubuh-tubuh terkubur setengah, dan seseorang berdiri di tengah padang itu, matanya seperti bara. Mbah Rono yang ikut mendengar, menunduk perlahan. Dia sudah membuka gerbangnya. Malam itu juga, Mbah Rono, Letkol Bayu, dan Serka Andre menuju rumah tua di Cipinang. Mereka membawa tasbih kayu hitam, segumpal kapas berisi minyak zaitun dan daun bidara, serta lembaran ayat yang telah dilapisi madu dan debu dari makam wali tua. Namun saat mereka tiba di depan rumah itu, gang sempit yang biasanya sunyi kini penuh kabut. Dan di balik kabut, rumah itu tak lagi terlihat seperti rumah. Atapnya menjulang seperti menara tua. Dindingnya hitam pekat. Dan pintunya terbuka perlahan, seolah mengundang mereka masuk. Tanpa berkata-kata, mereka bertiga melangkah masuk. Dan pintu pun tertutup sendiri, dengan suara yang terdengar seperti tarikan napas dalam-dalam. Langkah demi langkah, kaki mereka menjejak lantai kayu rumah tua yang kini terasa dingin seperti es. Suasana dalam rumah jauh berbeda dari sebelumnya. Aroma wangi samar bercampur amis darah memenuhi ruangan. Dinding-dindingnya tak lagi rata. Ada guratan simbol dan tulisan yang tak bisa dibaca, tapi seperti bergerak mengikuti pandangan mereka. Serka Andre mulai gelisah. Matanya terbelalak melihat sebuah pintu kecil di ujung lorong. Pintu itu tak tampak seperti bagian rumah biasa. Di sekelilingnya ada bingkai kayu tua dengan ukiran tengkorak manusia dan huruf asing yang berpendar merah samar. Di balik pintu itu, aku pernah ke sana dalam mimpiku, bisik Andre pelan. Mbah Rono mengangguk pelan. Itu gerbang antara dunia yang tidak seharusnya dimasuki manusia hidup. Letkol Bayu menarik napas, memegang tasbih kayu hitam erat-erat. Mereka bertiga melangkah mendekat. Dan saat jari Andre menyentuh gagang pintu, seluruh ruangan bergetar.
Tiba-tiba, suasana berubah. Dinding rumah lenyap. Lantai berganti menjadi pasir merah. Langit berwarna ungu kelam. Mereka bertiga berdiri di tengah padang gurun sunyi, di mana suara-suara seperti bisikan ribuan jiwa terdengar dari segala arah. Di kejauhan, sesosok berdiri tegap. Sorban putihnya melambai perlahan meski tak ada angin. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kosong dan hitam pekat. Itu Habib Zaid. Namun tubuhnya kini lebih tinggi, bayangannya lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Dan di belakangnya, puluhan sosok berdiri diam, tak bergerak, seperti pasukan dari masa lalu yang dibangkitkan oleh kekuatan gelap. Selamat datang, wahai penantang. Suara Habib Zaid menggema tanpa mulutnya bergerak. Serka Andre mulai membaca ayat yang diajarkan Mbah Rono. Suaranya bergetar, namun tegas. Namun sebelum ayat selesai, pasir di bawah mereka bergetar. Tangan-tangan pucat menjulur dari dalam pasir, mencoba menarik kaki mereka ke dalam. Letkol Bayu menendang dan menarik Andre agar tetap berdiri. Sementara Mbah Rono membentangkan kain bertuliskan ayat, lalu menaburkan serbuk dari makam wali ke udara. Saat itu, semua bergetar. Langit berubah kelam. Sosok Habib Zaid mulai meringis. Namun bukan karena takut, tapi karena marah. Aku tidak bisa dibinasakan oleh ayat biasa, hanya yang pernah melihat kematian yang bisa menyentuhku. Tiba-tiba, Andre berteriak keras. Matanya terbelalak. Tangannya bersinar. Ia melangkah maju dengan tubuh gemetar. Dan dengan suara lantang, ia mengucapkan ayat terakhir sambil mengarahkan tasbih hitam ke arah Habib Zaid. Cahaya putih menyilaukan meledak di tengah gurun. Suara jeritan menggema panjang. Dan semuanya kembali gelap. Ketika cahaya putih itu menghilang, mereka bertiga tersungkur di atas lantai kayu rumah tua. Lorong dan kabut tak lagi ada. Rumah itu tampak kembali seperti semula, kusam dan reot, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun satu hal yang mereka rasakan dengan sangat jelas, hawa dingin menusuk seolah menembus tulang. Serka Andre pingsan. Tubuhnya masih menggenggam tasbih yang kini retak-retak. Dari mulutnya, keluar darah hitam yang mengalir perlahan. Letkol Bayu segera mengangkat tubuh Andre keluar, sementara Mbah Rono masih diam bersila di tengah ruangan, menatap kosong ke arah tembok. Belum selesai, gumamnya lirih. Tiba-tiba, dari langit-langit rumah, tetesan air jatuh perlahan. Tapi air itu berwarna merah tua. Letkol Bayu mendongak, dan matanya langsung terbelalak. Di atas, ada tulisan Arab gundul yang perlahan-lahan tergores sendiri di kayu, membentuk kalimat. Pintu telah dibuka, tidak akan tertutup. Letkol Bayu menggertakkan gigi, lalu menarik Mbah Rono keluar rumah. Mereka berdua menyeret Andre yang masih tak sadarkan diri, keluar dari Gang Cipinang yang kini seperti mati. Tak ada suara, tak ada orang. Bahkan lampu jalan pun padam sepenuhnya. Sesampainya di markas, Letkol Bayu mengurung diri di ruang penyimpanan khusus. Ia menuliskan semua kejadian itu, lalu mengunci laporan dalam berkas paling rahasia dengan kode merah. Ia tahu, negara tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Tapi ia juga tahu bila tidak dicatat, maka tak akan ada yang siap jika hal ini terulang. Seminggu berlalu. Rumah tua itu telah digembok oleh warga. Tapi tiap malam, ada suara ketukan pelan dari dalam. Seorang pengamen yang lewat mengaku melihat bayangan bersorban duduk di depan pintu, menggoyangkan kakinya, sambil bersenandung dengan nada yang tidak dikenal. Serka Andre belum siuman. Tapi dari rekaman kamera pengawas di ruang perawatan, ada malam ketika tubuhnya bangun sendiri, lalu menghadap kiblat, dan mulai melantunkan doa dengan suara yang bukan miliknya. Dan suara itu terdengar sangat tua. Sementara itu, di salah satu hutan kecil di daerah Garut, sebuah batu nisan tua tiba-tiba retak. Di bawahnya, terdapat simbol yang sama dengan yang ada di rumah Cipinang. Simbol itu menyala pelan di malam hari, dan dari balik retakan tanah, terdengar suara langkah seseorang.